Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Di sebuah kawasan Jakarta yang sibuk dan malam sudah larut, lampu-lampu jalan memantulkan cahaya ke trotoar yang dingin. Di tengah keramaian ini, seorang pria tampak duduk terpuruk di pinggir jalan, dikelilingi oleh beberapa pengunjung yang penasaran. Di pangkuannya terbaring seorang anak laki-laki berusia 5 tahun tidur pulas dengan selimut tipis yang tidak mampu melawan hawa malam yang menusuk. Pria itu bernama Rahmat, terlihat sangat lelah dan penuh duka. Matanya yang merah bengkak menandakan seberapa dalamnya dia menangis. Setiap kali angin malam menyapu wajahnya, dia menggigil. Namun dia tetap duduk di sana, tidak bergerak. Dia berharap bahwa tindakan ekstrim ini akan menyentuh hati istrinya, Laila, dan membuatnya kembali pulang. Selama lebih dari sebulan, Laila telah pergi dari rumah. Rahmat tidak tahu kemana dia pergi, hanya bahwa dia pergi dengan perasaan terluka yang mendalam. Sejak saat itu, Rahmat telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari Laila. Namun semua usaha itu sia-sia. Dia merasa putus asa dan akhirnya memilih jalan yang ekstrim untuk mendapatkan perhatian Laila. Kehadiran Rahmat dan anaknya di pinggir jalan menjadi tontonan yang menarik perhatian. Orang-orang berhenti, mengambil foto dan berbisik satu sama lain. Beberapa bahkan memberikan makanan dan minuman, mencoba membantu meskipun tidak memahami sepenuhnya situasi tersebut. Di tengah keramaian itu, seorang petugas keamanan bernama Agus datang mendekat. Dengan tatapan prihatin, dia bertanya kepada Rahmat apa yang terjadi. Rahmat dengan suara serak dan penuh emosi menjelaskan bahwa dia melakukan hal ini untuk menarik perhatian Laila. Dia berharap bahwa dengan menunjukkan betapa besar rasa sakitnya, Laila akan merasa tersentuh dan kembali pulang. Agus mendengarkan dengan seksama. Setelah beberapa saat berbicara, Agus mencoba untuk menenangkan Rahmat. Kita bisa membantu kamu dengan mencari informasi lebih lanjut, tapi kamu harus tenang dan jangan melakukan hal yang bisa membahayakan kamu atau anakmu. Agus kemudian menghubungi layanan sosial dan pihak kepolisian untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Sementara itu, Rahmat terus memeluk anaknya yang tetap tidur tenang di pangkuannya. Cerita Rahmat dan tindakan ekstrimnya segera menyebar di media sosial. Banyak orang yang tergerak oleh gambaran keluarga yang terpuruk ini, tetapi tidak sedikit juga yang mengecamnya. Netizen membagikan foto dan video Rahmat dan reaksi mereka terbagi antara simpati dan kemarahan. Kalau saya menikah dan bertemu pria seperti ini, saya lebih memilih untuk bercerai secepatnya. Masa anak laki-laki yang sudah menikah masih jadi anak mama? Tulis seorang netizen dengan penuh kecurigaan. Pria ini terlihat sedih pada awalnya, tapi pada akhirnya kesalahan ada pada dirinya sendiri. Dia terlalu mendengarkan orang tuanya daripada memperhatikan istrinya, tulis netizen lain, menambahkan bahwa Rahmat perlu bertanggung jawab atas tindakannya. Memang pantas dia mendapatkan itu. Dia memang layak mendapatkan hujatan. Tambah yang lainnya mengkritik sikap Rahmat yang dianggap tidak becus sebagai suami. Di sisi lain, ada juga komentar yang lebih empatik. Beberapa netizen merasa tergerak oleh cerita Rahmat dan mencoba memberi dukungan moral. Mereka menyarankan agar Rahmat mencari bantuan dari seorang konselor atau mediator keluarga dan menekankan pentingnya komunikasi dalam menyelesaikan konflik. Saat malam semakin larut, Rahmat terjaga dari tidurnya.
Tatapannya kosong. Dia memandang anaknya yang terbaring di pangkuannya dan teringat akan masa-masa bahagia sebelum masalah dengan mertuanya muncul. Dia berpikir kembali tentang bagaimana kehidupan mereka berubah setelah pernikahan dan betapa Laila sering merasa tertekan oleh campur tangan ibunya. Laila dan Rahmat menikah dengan penuh cinta, tetapi setelah mereka mulai hidup bersama, Ibu Rahmat tidak bisa melepaskan kendalinya atas putra dan menantunya. Dia merasa berhak untuk mengatur segala sesuatu dalam rumah tangga mereka, dari urusan rumah tangga hingga cara mendidik anak. Meskipun niatnya mungkin baik, namun caranya campur tangan membuat Laila merasa tertekan dan tidak dihargai. Rahmat yang dibesarkan dengan ketaatan yang mendalam terhadap ibunya tidak pernah benar-benar menyadari betapa menyakitkannya tindakan ibunya bagi Laila. Setiap kali Laila mengeluh atau mengungkapkan rasa tidak nyaman, dia memilih untuk menenangkan ibunya dan mengabaikan keluhan istrinya. Baginya itu adalah cara yang lebih mudah daripada harus berdebat dengan ibunya. Laila di sisi lain merasa terasing dan tidak didukung. Dia merasa seperti berada di tengah-tengah pertempuran antara suaminya dan mertuanya, tanpa ada yang benar-benar membelanya. Dia bekerja keras untuk memenuhi harapan sebagai istri dan ibu, tetapi setiap usaha yang dia lakukan tampaknya tidak pernah cukup baik di mata mertuanya. Ini membuatnya merasa semakin tertekan dan tidak dihargai. Akhirnya Laila memutuskan untuk pergi. Dia tidak memberitahu siapapun kemana dia pergi, hanya meninggalkan catatan singkat untuk suaminya yang mengungkapkan rasa sakitnya dan keinginannya untuk pergi. Rahmat terkejut dan bingung. Dia tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Dia merasa hancur dan tidak tahu bagaimana cara memperbaiki hubungan mereka yang telah rusak. Ketika pagi mulai terang, Rahmat memutuskan untuk membawa anaknya kembali ke rumah. Dengan bantuan petugas keamanan dan layanan sosial, mereka mendapat tempat tinggal sementara dan dukungan untuk mengurus kebutuhan sehari-hari. Rahmat mulai mencari cara untuk memperbaiki kesalahannya dan berusaha untuk memahami perasaan istrinya dengan lebih baik. Beberapa minggu kemudian, Rahmat meminta bantuan seorang konselor keluarga. Dengan bimbingan profesional, dia mulai menyadari betapa pentingnya untuk berdiri di samping Laila dan berusaha memperbaiki hubungan mereka. Dia juga mulai berbicara dengan Ibu Sari tentang batasan-batasan yang harus ada dalam hubungan mereka. Selama proses ini, Rahmat mencoba untuk berkomunikasi dengan Laila, mengungkapkan penyesalannya dan keinginannya untuk memperbaiki keadaan. Meskipun Laila awalnya ragu, dia akhirnya menyadari bahwa pria yang berstatus sebagai suaminya itu benar-benar berusaha untuk berubah. Proses penyembuhan tidak mudah, tetapi dengan dukungan konselor dan tekad yang kuat dari Rahmat, mereka mulai membangun kembali hubungan mereka dengan lebih sehat. Pada akhirnya, Rahmat dan Laila memutuskan untuk memulai lembaran baru dalam hidup mereka. Mereka menyadari bahwa setiap hubungan memiliki tantangan, tetapi dengan komunikasi yang baik dan dukungan satu sama lain, mereka dapat menghadapinya bersama. Meskipun perjalanan mereka belum sepenuhnya mudah, mereka berkomitmen untuk terus bekerja pada hubungan mereka dan menjadi pasangan yang lebih baik. Kisah Rahmat dan Laila tampaknya mulai menemukan titik terang. Namun takdir memiliki rencana lain untuk mereka. Meski mereka berdua berusaha keras untuk memperbaiki hubungan, kesulitan tetap menghadang di setiap langkah. Sebulan setelah Rahmat dan Laila memutuskan untuk bersama lagi, Laila mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasakan kelelahan yang tidak biasa dan rasa sakit yang terus-menerus. Setelah beberapa pemeriksaan, Laila menerima berita yang menghancurkan. Dia didiagnosis dengan kanker stadium lanjut. Dokter menjelaskan bahwa penyakit ini telah menyebar ke berbagai bagian tubuhnya dan peluang untuk sembuh sangat kecil. Laila merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dia mungkin tidak memiliki banyak waktu lagi. Rahmat juga merasa hancur, tapi dia terus mencoba untuk menjadi suami yang kuat dan mendukung.
Meskipun dalam hati dia merasa tersesat dan tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Kesedihan dan rasa bersalahnya menjadi berat, terutama ketika dia mengingat betapa banyak waktu yang telah dia sia-siakan dengan sikapnya yang tidak peduli. Kesehatan Laila memburuk dari hari ke hari. Walaupun Rahmat terus berada di sampingnya, Laila mulai merasa semakin lelah dan kehilangan semangat. Dia menghabiskan banyak waktu di rumah sakit, menjalani berbagai terapi dan perawatan yang melelahkan. Meski demikian, dia berusaha keras untuk tetap tersenyum demi anak mereka. Rahmat berusaha keras untuk menyimpan semangat di depan Laila dan anak mereka. Dia mengabaikan rasa lelahnya dan berusaha keras untuk memastikan bahwa anak mereka tetap merasa dicintai dan terurus. Namun, tekanan emosional dan fisik membuatnya sulit untuk tetap tegar. Dia sering menangis di luar pandangan Laila dan merasa kesulitan untuk menghadapi kenyataan bahwa mungkin dia akan segera kehilangan istrinya. Suatu malam ketika Rahmat duduk di samping ranjang rumah sakit Laila, dia menggenggam tangan Laila dengan lembut. Laila dengan wajah yang semakin pucat memandang Rahmat dengan mata yang penuh rasa sakit dan kelelahan. "Maafkan aku," kata Laila dengan suara lemah. "Maafkan aku karena tidak bisa memberikan waktu lebih banyak untuk kita." Rahmat merasa hatinya hancur. "Tidak Laila, aku yang seharusnya minta maaf. Aku tidak pernah cukup memperhatikanmu. Aku tidak pernah tahu betapa beratnya semua ini untukmu." Laila tersenyum sedikit. "Aku tahu kau mencintaiku dan aku mencintaimu juga. Aku hanya ingin kita mengingat kenangan indah dan berusaha menjadi lebih baik." Hari-hari berlalu dengan cepat. Kesehatan Laila semakin memburuk dan dia menghabiskan lebih banyak waktu dalam perawatan paliatif. Rahmat terus mendampingi Laila, mencatat setiap momen dan kata-kata terakhir yang diucapkan istrinya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi harapan terakhir Laila, berusaha membuat setiap hari berarti dan memberikan kebahagiaan kecil meskipun dalam keadaan yang penuh penderitaan. Akhirnya pada suatu pagi yang dingin dan kelabu, Laila menghembuskan nafas terakhirnya. Rahmat memeluknya dengan penuh air mata, merasakan sakit yang mendalam karena kehilangan orang yang dicintainya. Anak mereka yang masih terlalu muda untuk sepenuhnya memahami apa yang terjadi tampak bingung dan sedih. Rahmat merasa hancur, tidak hanya karena kehilangan Laila, tetapi juga karena harus menghadapi kenyataan bahwa anaknya harus tumbuh tanpa ibu. Pemakaman Laila adalah hari yang penuh air mata dan kesedihan. Keluarga dan teman-teman yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Laila mengingatnya sebagai seseorang yang penuh kasih dan berani menghadapi segala rintangan. Rahmat merasa sangat terharu dengan dukungan yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi itu tidak mengurangi rasa kehilangan yang mendalam. Setelah pemakaman, Rahmat berusaha untuk melanjutkan hidupnya. Dia menghadapi tantangan besar sebagai orang tua tunggal, mengurus anaknya sambil mengatasi rasa duka yang mendalam. Dia terus mengenang Laila dan berusaha untuk menghormati kenangan istrinya dengan menjadi ayah yang baik untuk anak mereka. Waktu berlalu dan Rahmat belajar untuk hidup dengan kehilangan yang mendalam ini. Dia tidak pernah benar-benar bisa melupakan rasa sakit kehilangan Laila, tetapi dia mencoba untuk terus maju dan memberikan kehidupan yang baik untuk anak mereka. Setiap kali dia merasa kesulitan, dia mengingat kata-kata terakhir Laila dan berusaha untuk menghargai setiap momen yang tersisa. Setelah kepergian Laila, Rahmat menghadapi hari-hari yang penuh tantangan. Keseharian hidupnya berubah drastis. Dia berusaha untuk menyeimbangkan perannya sebagai orang tua tunggal dengan mengatasi kesedihan yang mendalam. Rasa kehilangan yang menyakitkan membayangi setiap langkahnya, dan dia merasa seolah hidupnya hancur tanpa kehadiran Laila.
Pagi hari di rumah Rahmat menjadi sangat sulit. Rutinitas yang biasanya menampilkan gelak tawa dan bimbingan lembut Laila kini tergantikan dengan keheningan yang mencekam. Rahmat berjuang untuk menjaga rutinitas harian agar anak mereka tetap merasa aman dan terawat. Meskipun Rahmat tahu betapa pentingnya keberadaan ibu dalam kehidupan anaknya, dia berusaha sebaik mungkin untuk menggantikan kekosongan itu dengan kasih sayang dan perhatian. Terkadang saat malam tiba dan anaknya sudah tidur, Rahmat merasa tertekan dan sendirian. Dia sering duduk di ruangan yang dulunya adalah kamar tidur mereka, memandang foto-foto Laila yang tersenyum bahagia. Air mata sering mengalir tanpa dia sadari, dan dia merasa tertahan dalam kenangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Rahmat sering berbicara dengan foto-foto tersebut, seolah berharap Laila dapat mendengarnya dan memberikan nasihat seperti dulu. Rahmat juga merasa tertekan secara finansial. Selama Laila sakit, banyak pengeluaran untuk perawatan medis yang mempengaruhi keuangan keluarga. Setelah Laila meninggal, Rahmat harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anaknya. Dia berusaha untuk bekerja lebih keras, meski sering merasa kelelahan dan tidak bersemangat. Setiap pekerjaan yang dilakukannya menjadi beban tambahan dalam hidupnya yang sudah penuh dengan kesedihan. Sementara itu, anak Rahmat yang bernama Adam berusaha untuk memahami kepergian ibunya dengan cara yang sesuai dengan usianya. Adam kadang bertanya tentang ibunya dan mengungkapkan kerinduannya dengan cara yang sederhana, seperti meminta cerita tentang ibunya sebelum tidur. Rahmat berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan kepada Adam dengan cara yang lembut, tanpa menambah beban emosionalnya. Dalam usahanya untuk mengatasi duka, Rahmat juga mencoba mencari dukungan dari teman-teman dan keluarga. Meskipun ada yang memberikan dukungan emosional, Rahmat merasa sulit untuk berbagi sepenuhnya tentang rasa sakit yang dia alami. Dia merasa seperti harus memikul beban itu sendiri, sementara semua orang di sekelilingnya menganggap bahwa dia harus move on dan melanjutkan hidup. Beberapa bulan setelah kepergian Laila, Rahmat mulai menghadapi masalah kesehatan akibat stres yang berkepanjangan. Dia sering merasa sakit kepala, mengalami gangguan tidur, dan merasa kelelahan yang kronis. Rahmat menyadari bahwa dia harus mencari bantuan profesional untuk mengatasi dampak emosional dari kepergian Laila. Dengan dorongan dari seorang teman, Rahmat akhirnya memutuskan untuk menemui seorang psikolog. Terapi tersebut membantu Rahmat untuk memproses rasa dukanya dan belajar cara-cara untuk mengatasi stres. Dia belajar pentingnya merawat kesehatan mentalnya dan bagaimana berbicara tentang perasaannya dengan orang lain, bukan hanya menahan semuanya sendiri. Selama terapi, Rahmat juga mulai menyadari betapa pentingnya menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat. Dia mulai lebih terbuka dengan teman-teman dan keluarga, dan mereka mulai lebih memahami kesedihan yang dia alami. Perlahan-lahan Rahmat mulai merasakan dukungan dan empati yang dia butuhkan untuk menghadapi tantangan hidupnya. Rahmat berusaha untuk menciptakan kenangan indah dengan Adam. Mereka mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bersama, seperti berlibur ke tempat-tempat yang dulu sering dikunjungi bersama Laila. Rahmat berharap bahwa dengan menciptakan kenangan-kenangan baru, mereka dapat menemukan kebahagiaan di tengah kesedihan yang mendalam. Suatu hari saat Rahmat dan Adam mengunjungi taman yang sering mereka kunjungi bersama Laila, Adam bertanya dengan polos, "Ayah, apakah ibu bahagia di tempat yang baru?" Pertanyaan sederhana itu membuat Rahmat terdiam sejenak. Dia kemudian menjawab dengan lembut, "Tentu saja ibu sangat bahagia, Nak. Ibu selalu mencintai kita dan ingin kita selalu bahagia." Adam tersenyum dan Rahmat merasa sedikit terhibur oleh jawaban itu. Meskipun rasa sakit dan kehilangan masih ada, Rahmat mulai merasa bahwa dia dapat menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup dan menjadi ayah yang baik untuk anaknya.
Waktu terus berlalu, dan meskipun tidak ada yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Laila, Rahmat mulai menemukan kembali harapan dan tujuan dalam hidupnya. Dia belajar untuk menghargai setiap momen dan terus berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi Adam. Cerita Rahmat dan Laila berakhir dengan tragedi, tetapi juga dengan harapan dan pembelajaran yang mendalam. Meskipun kehidupan mereka dipenuhi dengan kesedihan, mereka tetap meninggalkan jejak yang berarti di hati orang-orang yang mereka cintai. Rahmat akhirnya memahami betapa berartinya cinta dan dukungan dalam kehidupan, dan dia bertekad untuk terus menjalani hidup dengan keberanian dan cinta, mengenang Laila dengan cara yang penuh hormat dan kasih sayang. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.